Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan membahas tentang testing ya. Jadi ini mungkin topik pertama yang membahas testing di eh, YouTube Kawan Coding. Jadi kenapa sih bahas testing? Ya karena saya sendiri waktu kerja merasakan impactnya ketika nulis testing sama enggak gitu ya. Awalnya mungkin kita akan merasa bahwa testing ini enggak guna gitu loh. Ya guna, cuma menghabiskan banyak waktu karena kita harus menulis kode 2 kali. Nah, itu effortnya menulis kode 2 kali. Sebenarnya itu nggak ada apa-apanya dibandingkan benefit yang kita dapat ketika kita sudah menulis kode tersebut. Nah, apa sih contohnya ya? Misalnya contohnya kita punya aplikasi yang gede, terus kita harus melakukan testing. Nah, mungkin kalau kita lakukan manual ketika aplikasinya kecil itu nggak ada masalah ya. Kita ulang seperti itu. Dan misalnya nanti aplikasinya gede dan banyak banget hal yang harus di testing, kita nambahin fitur. Mungkin kita ngeceknya itu cuma di fitur itu aja ya. Jadi itu nggak akan efektif karena kita hanya ngeceknya di fitur tersebut. Kalau kita lakukan full testing itu juga memakan waktu karena kita lakukan dengan manual, klik satu di sini, klik lagi di sana, klik sana. Itu akan memakan waktu yang cukup banyak. Dan ketika melakukan refactoring, tentu kita nggak akan tahu di mana kode itu akan terjadi kerusakan ya. Misalnya kita ngubah di modul apa, misalnya di modul A ternyata modul B itu kena dampaknya. Ternyata dari situ kita harus mengupdate kode kita yang tesnya gagal seperti itu. Jadi itu kan lebih mudah diketahui ketika kita menulis automated testing. Nah, di sini kita nggak akan jauh karena kita di sini bakalan kenalan aja bagaimana sih testing di Laravel. Ya, di Laravel kan pakai PHP unit ya, jadi kita akan belajar atau kenalan dengan PHP unitnya terlebih dulu. Oke, kita akan mulai dengan membuat sebuah project. Misalnya di sini saya buat namanya dengan Laravel testing. Seperti ini. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Jadi kita nggak akan banyak bahas yang aneh-aneh. Jadi ini ekspektasinya cuma kenalan aja ya. Jadi untuk mengenalkan terlebih dulu. Kalau nanti tertarik ya kita akan lanjutkan ke bagian yang lebih jauh. Misalnya ngetes sebuah aplikasi atau bikin sebuah case simple untuk dites ya kita akan lakukan. Kita coba terlebih dulu. Oke, kita akan masuk ke folder Laravel testing. Kemudian di sini saya akan buka dengan Visual Studio Code. Oke, di sini kita udah bisa lihat Visual Studio Code-nya udah terbuka ya. Nah, testing itu berada di folder test ya. Kalau kita lihat fresh installation-nya di Laravel, untuk testing itu filenya ada di dalam folder test ini. Nah, di dalam folder test ini ada yang namanya test case. Oke, mungkin di sini saya zoom dulu biar lebih kelihatan ya. Nah, file test case itu apa sih? Ya, file test case ini yang akan digunakan untuk di extend ya. Di sini kita bisa lihat dia adalah sebuah abstract class. Jadi abstract itu apa? Abstract itu adalah sebuah class yang bisa di extend dan di sini juga kita bisa tambahkan fitur-fitur gitu ya. Oke. Terus di sini ada folder feature, ada folder unit. Nah, bedanya apa sih? Kalau fitur ya kayak integrasinya ya, fungsionalitasnya seperti itu biasanya yang kita lakukan tes. Nah, unit itu adalah kayak kode terkecil atau misalnya sampai testingnya itu di functionnya, misalnya function apa itu yang akan dites. Jadi sampai ke unit terkecilnya itu yang dites. Oke, kemudian di sini test case kita bisa lihat dia gunain create application. Nah, di sini kita lihat create application itu dia require bootstrap app-nya terus di boot gitu ya. Jadi untuk memulai test case-nya ini. Nah, kemudian apa sih yang perlu kita ketahui atau bagaimana sih menjalankan tesnya? Jadi untuk menjalankan tesnya itu kita bisa gunakan terminal. Di sini saya buka integrated terminalnya Visual Studio Code. Jadi di dalam vendor ini ada binary file. Nah, binary file ini yang akan dieksekusi ketika kita melakukan testing ya. Jadi di sini bisa kita lihat ada yang namanya file PHP unit. Nah, jadi bagaimana sih menjalankan menjalankan tes di Laravel itu atau di PHP ya, yang menggunakan PHP unit tentunya. Jadi kita bisa akses terlebih dulu vendor bin/php unit seperti itu. Nah, seperti ini kita bisa handle atau kita panggil seperti ini ya. Kita panggil filenya atau binary filenya, kemudian kita enter. Nah, kalau kita enter di sini kita bisa lihat. Nah, di sini ada 2 hijau, 2 test, 2 assertion. Nah, maksudnya apa? Ya, di sini ada 2 test class atau file test, terus assertion-nya ada 2. Nah, assertion itu apa sih? Ya, nanti kita akan bahas juga.
Nah, di sini apa sih tanda titik 2 ini? Berarti tanda titik 2 ini adalah menandakan bahwa ada 2 tes yang dijalankan ya. Jadi di sini kita bisa lihat, di sini bukan 2 tes, ini bukan file ya, tapi tes atau metodenya ya. Jadi misalnya nanti di satu file atau di satu kelas itu ada beberapa metode tes, berarti dia akan dihitung sebagai tes ya. Jadi misalnya metode tesnya ada 3, berarti ya dia 3. Oke. Kemudian apa yang perlu kita ketahui lagi? Jadi untuk memastikan bahwa di sini adalah titik-titik, itu adalah tanda bahwa jumlah tes yang dijalankan, kita coba bisa masuk ke fitur ini ya. Jadi di sini ada yang namanya example test. Jadi ini contoh aja dari Laravel ya. Nah, misal di sini saya akan komentarin terlebih dulu seperti ini. Kemudian di sini kita jalankan lagi vendor bin PHP unit. Nah, sekarang status dari testingnya itu berubah. Jadi di sini ada 2 tes yang dijalankan, 2 file, terus assertionnya 1 aja yang dijalankan dan 1 warning. Warning ini berarti 1 file tesnya itu nggak punya assertion sama sekali atau nggak punya testing sama sekali. Jadi di sini bisa dilihat 1 ini sudah sukses atau komplit ya untuk dijalankan testingnya. Kemudian di sini W atau W itu berarti warning. Itu adalah tanda bahwa tesnya itu nggak ada assertionnya atau nggak punya assertion seperti itu. Nah, kalau kita uncomment lagi, misalnya di sini, maka di sini akan terlihat hijau lagi ya. Oke. Kemudian mungkin kawan-kawan juga penasaran sih, bagaimana sih PHP unit ini mengetahui atau menjalankan semua file yang ada di folder test, kemudian menjalankan tes-tesnya itu seperti ini. Jadi sebenarnya di PHP unit itu ada yang namanya konfigurasinya, dia berformat XML ya. PHP unit.xml ini. Nah, di sini kita bisa lihat pada bagian test switch. Nah, di bagian test switch ini ada yang namanya unit, kemudian suffixnya ada test.php. Nah, ini foldernya di sini ya. Jadi ini kelihatan seperti itu. Ini adalah foldernya, kemudian di sini suffixnya adalah test.php, kemudian di sini adalah fitur. Jadi ini adalah tes yang ada di dalam folder fitur gitu. Nah, masuk dari suffix itu adalah ini ya. Jadi semua file itu harus berakhiran tes seperti itu. Nah, misal di sini saya akan rename example testnya seperti ini. Jadi saya hilangkan tesnya. Ketika saya jalankan lagi PHP unit, maka di sini tes yang dijalankan cuma ada 1 aja ya. Oke, saya clear dulu biar jelas. Oke. Nah, di sini sekarang kita lihat 1 tes, 1 assertion seperti itu ya. Dan di sini titiknya cuma ada 1 seperti itu. Jadi kita wajib menambahkan tes ini ke file yang kita gunakan untuk tes. Jadi kalau kita jalankan lagi di sini, maka ada 2 tes, 2 assertion. Oke, assertion itu di sini kita bisa lihat respon assert status 200 gitu ya. Jadi ini adalah fungsi basic untuk mengetes halaman utama kita. Jadi kalau di sini kita akan buat sebuah route. Jadi di sini untuk defaultnya kan sudah ada route-nya ya. Oke, di sini saya biarin aja terminalnya agak kecil biar kelihatan. Oke, nah di sini ada namanya route utama ini, route utama. Kemudian di sini ada welcome. Nah, welcome itu adalah back-nya ya. Dan di tesnya itu dia assert status 200 gitu ya. Nah, apa maksudnya 200 itu? Ya, status dari headernya. Nah, secara default di sini statusnya adalah 200 ya kalau defaultnya, kalau kita nggak definisiin apapun. Nah, misal mau kita coba untuk tambahkan sebuah assertion baru. Misal di sini response assert si text ini. Welcome, misal seperti ini ya. Kita coba jalankan lagi. Oke, gagal ya. Contents welcome. Kita coba jalanin di sini Laravel testing.test. Oke, nggak ada welcome sekarang ya di Laravel terbaru ini. Jadi kita perlu mengupdate teksnya. Misalnya di sini gimana sih cara membenarkan tesnya atau membenarkan kode kita? Misalnya di tesnya itu pengennya melihat teks atau assert si teks welcome. Jadi di dalam file welcome ini tentu kita akan tambahkan sebuah teks welcome. Oke, mungkin kita bisa masuk ke mana nih? Home login. Oke, kita masuk ke Laravel. Mungkin di sini aja ya.
saya tambahkan welcome seperti ini. Kita coba jalankan tesnya lagi. Oke, di sini assertion-nya ada 3 karena kita tambahkan satu assertion di example test ini welcome, dan di sini udah sukses karena pada halaman ini dia sudah menampilkan teks welcome seperti itu ya. Jadi ini salah satu assertion yang kita miliki. Jadi kalau tadi kita nggak punya teks welcome, maka dia akan failure atau gagal tesnya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang pengen lebih mudah dalam melakukan testing, misalnya kita mau filter tesnya itu ada namanya cukup panjang sih ya. Jadi filtering untuk tes itu ada PHP unit seperti ini, pakai flag filter seperti ini. Jadi misalnya tes filter, jadi ini nama metodenya seperti ini, tes basic test, kemudian path ke filenya tes feature example test.php seperti ini. Nah, ini kita cuma jalanin tes ini aja. Nah, ini kan ribet ya. Jadi kalau ribet karena kita harus nulis seperti ini untuk filtering tes atau menjalankan tes satu kali atau satu tes, misal seperti itu, satu metode tes. Nah, itu kita bisa gunakan yang namanya extension di Visual Studio Code. Nah, di sini kita bisa cek namanya adalah Better PHP Unit. Ini buatan Caleb Persio. Jadi dia juga kreatornya si Livewire ya. Better PHP Unit. Jadi kalau kawan-kawan lebih pengen mudah untuk melakukan testing, bisa gunakan Better PHP Unit ini. Di sini saya nggak hafal untuk shortcutnya, jadi kita coba jalanin di sini. Klik kanan. Di sini banyak banget yang saya tambahin sih. Jadi oke, debug ini just, kalau just bukan ini. Oke, kalau biasanya itu di sini kita comment shift P ya, Better PHP Unit. Run file ini jalanin satu file. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia ngejalanin satu file seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita misalnya nih udah di file yang lain, misalnya di tes lain ya. Oke, kita masuk ke tes lain di example test di sini. Tapi kita pengen jalanin tes sebelumnya, kita bisa comment shift P. Kemudian Better PHP Unit lagi, run previous. Jadi yang dijalanin tetap si ini ya. Jadi ini example test yang ada di fitur. Padahal kita sedang posisinya ada di example test yang ada di unit seperti itu. Kemudian kalau untuk ngetes ini mana ya, lupa. Di sini bisa run, cuma ini nggak kelihatan, nggak tahu ini testing explorer ya. Jadi saya belum coba benerin extensionnya ini. Jadi saya belum pakai ini, cuma dia muncul di sini ngerun per metode seperti itu. Oke, kita balik lagi ke bahasan kita Better PHP Unit. Oke, run file. Di sini ada run. Untuk run ini ngerun satu metode ini. Jadi kalau kita ada di metode ini, dia akan jalanin metode ini. Mungkin di sini akan saya buat sebuah tes baru ya, misalnya oke. Tes basic test 2 seperti itu misalnya. Oke, jadi di sini nggak boleh sama kan? Oke, tes basic test 2 seperti ini. Kalau di sini saya jalankan satu file atau pengen jalanin satu file, itu bagaimana? Jadi kalau Better PHP Unit, kita tinggal masuk di kelasnya di sini aja. Kemudian Command Shift P atau Control Shift P untuk di Windows atau Linux ya. Kemudian run seperti ini. Oke, maka kita tunggu, dia akan jalanin 2 tes dan 2 assertion seperti itu. Misalnya di sini saya tambah assertionnya. Kemudian di sini kita akan jalankan Better PHP Unit lagi. Oke, di sini kita lihat assertionnya harusnya ada 3 ya. Di sini assertionnya 3. Oke, dan kita bisa lihat sebenarnya ya, di sini ada yang namanya shortcut. Command K, Command R. Oke, kita coba jalanin dengan Command R atau Command K ini ya. Oke, ini shortcutnya tes. Nah, ini ketika kita jalanin Command R, nah dia akan nyuruh milih kita mau jalanin yang mana tuh. Enak kan ya. Jadi misalnya di sini
tes basic test, terus tes basic test 2 itu. Nah ini misalnya di kelas unit ini kita bisa lakukan ini, enter, dan dia akan jalanin tes yang kita inginkan. Atau kalau kita taruh di atas ini, Command R ya, Command K, Command R. Oke, kalau Command K, Command R dia langsung jalanin tes yang kita inginkan. Jadi misal kalau kita berada di sini, maka dia akan jalanin tes sebanyak satu kelas itu ya. Kemudian misalnya kursornya ini saya pindah ke dalam metode ini, ketika saya tekan Command K, Command R atau Ctrl K, Ctrl L tergantung masing-masing shortcut, maka dia akan ngejalanin cuma pada metode tersebut. Jadi ini adalah salah satu ekstensi yang wajib untuk pengguna Visual Studio Code kalau mau berhubungan dengan PHP unit ini ya. Jadi misal di sini Command K, Command R. Sorry, kita harus lakukan agak barengan. Command K, Command R. Oke, sorry, Command K, Command R. Oke, kok nggak mau di sini ya? Nah ini mau di sini Command K, Command R, Command K, Command R. Oke, kita close dulu. Command K, Command R. Nah ini dijalanin ya. Jadi emang agak delay seperti itu. Jadi yang dijalanin di sini kita bisa lihat tes basic test 2. Nah kalau mau yang ngejalanin previousnya ya tadi ya, Command Shift P, run previous ini Command K, Command P. Oke, kalau di sini saya sedang posisi di tes basic test yang ini, harusnya kalau saya pakai previous itu dia jalanin tes yang kedua ini ya. Command K, Command P seperti ini, kita tunggu, dan dia masih jalanin yang tes basic test 2 ini. Atau misal lagi kita balik ke sini, ke file yang ada di sini, kita gunakan Command K, Command P. Dia harusnya tetap jalanin yang example test dengan tes basic test 2 tadi. Nah ini betul seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau mau dilihat lagi untuk konfigurasinya PHP unit, misalnya nanti kita kedepannya bakalan testingnya pakai database atau pakai queue, pakai mail, dan di sini kita bisa lihat DB connection kita bisa gunakan SQLite atau apapun yang lainnya, itu bisa kita definisikan atau kita bisa gunakan nanti dengan file .env.testing seperti itu. Mungkin ini aja yang bisa saya kenalin di PHP unit atau kenalan dengan PHP unit ini ya. Jadi nggak terlalu banyak hal yang bisa diambil, tapi semoga ini menimbulkan ketertarikan buat kawan-kawan yang sedang ingin belajar tes dan ingin melakukan testing. Jadi supaya lebih mantap aja ya, semoga memang ada manfaatnya. Oke, gitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.